bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tapi yang penting adalah kita harus tetap pakai masker. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada kok yang bersedia pimpin doa? Saya Bu Pira ya. Oke, baik. Silahkan Pira. Baik, terima kasih. Kita akan berdoa dan izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut keyakinan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pira sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah kenal Ibu? Belum. Belum ada yang kenal kok? Kalau belum, berarti Ibu harus perkenalkan nama. Jadi, nama saya itu Yunisa Yosamia Lalan, biasa dipanggil Ibu Nisa. Bisa toh? Bisa kenal toh? Sudah. Jalan-jalan ketemu di jalan Ju, harus togo kalau kenal. Kalau nama kalian maksudnya dengan teman di sekeliling sudah saling kenal? Belum Ju? Boleh. Nah begitu, perkenalkan nama. Mulai dari yang paling ujung. Perkenalkan, nama saya Digitalan Desa Tadinci. Perkenalkan, nama saya Sania Welatanu, biasa disapa Sania. Perkenalkan, nama saya Adriana Sumarlina, biasa disapa Adri. Perkenalkan, nama saya Putri Olivianula, biasa disapa Putri. Perkenalkan, nama saya Nanda Supiralaran, biasa disapa Fira. Perkenalkan, nama saya yang Timur Denais, biasa dipanggil Merah. Ya, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah perkenalkan nama. Ibu rasa itu sudah cukup untuk kita saling kenal. Nah, sebelum kita masuk di satu kegiatan, kita bermain game dulu supaya lebih semangat, lebih rileks sebelum terima materi. Gamenya Ibu itu, yang Ibu siapkan itu, dia nama game Udara Darat Laut. Jadi, nanti ketika Ibu sebut udara, berarti adik-adik semua harus sebut nama hewan yang ada di udara. Begitupun yang di laut atau di darat. Jadi konsentrasi ya. Misalnya nanti Ibu kan nanti tunjuk, Ibu kan ulang-ulang. Contohnya begini, udara darat laut, udara darat laut. Ibu ngomong begitu toh. Setelah itu Ibu langsung sebut Pira udara. Pira harus spontan sebut nama-nama hewan yang ada di udara. Begitupun yang di laut dan darat. Semua sudah mengerti? Sudah. Mengerti kok? Sudah. Mengerti. Baik, so kalau semua sudah mengerti kita mulai ya. Mulai ya. Udara darat laut, udara darat laut, udara darat laut, laut. Oke, masih konsentrasi. Lebih konsentrasi lagi agar lebih cepat begitu, langsung spontan. Oh, yang di laut apa begitu. Jadi ulang ya. Udara darat laut, udara darat laut, udara darat laut, udara. Borong. Mantap, masih konsentrasi. Mau lah satu kali lagi kok? Mau. Udara darat laut, udara darat laut, udara darat laut, udara darat laut, darat. Kambing. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak. Ternyata semua konsentrasi ya. Ibu pikir tegang jadi bisa, ternyata bisa. Baik, kita akan lanjut ke kegiatan inti. Di sini Ibu melakukan yang namanya bimbingan klasikal. Jadi ada satu materi yang akan kita belajar bersama. Semua siap kok untuk belajar? Siap. Siap ya. Materi yang Ibu bawakan ini dia nama jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat. Jadi materi ini sangat cocok untuk kita ketahui karena kita sebagai manusia itu harus bekerja. Tidak ada manusia yang hidup tanpa bekerja. Jadi pekerjaan itu sangat penting bagi kita. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu pengertian dari pekerjaan. Pengertian dari pekerjaan di sini, pekerjaan adalah sebuah kegiatan
yang harus, artinya wajib dilakukan oleh manusia untuk menghidupi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi seseorang itu dia bisa bekerja, berarti baru dia bisa hidup, dia bisa makan, bisa minum, bisa bergerak, itu karena dia bekerja dulu baru bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu arti dari pekerjaan. Yang berikut jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat. Ada yang tahu kok bakat itu apa, minat itu apa? Tidak ada yang tahu? Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan bakat itu sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Sedangkan minat itu dia muncul ketika kita sudah umuran seperti ini. Jadi minat itu apa yang kita sukai. Dia mirip-mirip dengan hobi. Itu yang namanya minat. Jadi kalau bakat, dia sudah ada dalam diri. Misalnya saya berbakat di bidang musik, belum tentu saya berminat di bidang musik. Jadi bakat dan minat itu berbeda. Kalau saya berbakat di bidang musik, berarti itu saya dengan sendirinya saya lebih menyukai musik. Begitu. Jadi bakat dan minat itu sesuatu yang sudah ada dalam diri kita dan itu wajib ada di masing-masing orang. Minat itu juga bisa saja ada karena itu hal yang kita sukai. Mungkin seperti itu bakat dan minat. Nah, di sini yang pertama itu kelompok minat. Kelompok minat itu yang pertama itu namanya outdoor. Itu bidang pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Outdoor itu artinya di luar. Itu seperti petani, nelayan, peternak, pengawas bangunan. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Nah, yang kedua pekerjaan yang namanya mekanik. Mekanik itu berarti dia berhubungan dengan mesin. Jadi orang yang cocok untuk minat, yang punya minat di bidang mekanik itu misalnya operator yang biasa di pesta putar-putar musik tuh, itu kan dia berminat di bagian mekanik. Itu ada operator, ada sopir. Tidak mungkin toh kalau seorang sopir tapi tidak tahu yang namanya mesin. Yang ketiga itu namanya skills. Skills itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi artinya dia punya keahlian khusus kalau di bidang pekerjaan itu. Yang keempat itu artistik. Artistik di sini dia berhubungan dengan kesenian. Nah, kesenian ini misalnya jadi pelukis, jadi pemain film, jadi perias wajah, itu yang namanya artistik. Yang berikut persuasif. Persuasif ini pekerjaan yang mempengaruhi orang lain. Jadi pekerjaan yang mempengaruhi orang lain seperti guru. Guru kan mempengaruhi siswa untuk dia pintar, dokter, merawat pasien atau resiko. Jadi itu namanya dia mempengaruhi. Yang berikut literari. Literari itu berhubungan dengan tulis-menulis. Nah, pekerjaan yang cocok itu seperti wartawan atau editor begitu, yang bisa edit video, edit lagu. Yang terakhir itu minat sosial. Minat sosial ini berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau pekerjaan yang cocok yang berhubungan dengan orang lain itu seperti apa? Yang harus ada kaitannya dengan orang lain. Ada yang tahu kok? Tidak ada Yang berhubungan dengan orang lain itu seperti perawat, guru juga bisa. Kan ada pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, itu betul. Itu namanya bidang sosial. Yang berikut ini kelompok, kita masuk dalam kelompok bakat. Bakat ini yang pertama itu intelektual. Intelektual itu artinya orang yang berpikir jernih, yang tingkat pikiran itu lebih tinggi, lebih jenius. Itu orang-orang yang berintelektual. Di situ yang bisa bernalar, ya dia bisa jadi ahli fisika, ahli kimia. Jadi dia hanya
dia punya pikiran yang tinggi, yang jenius, dan ada di bidang-bidang tertentu. Yang berikut itu bakat tentang sosial. Sosial juga masih sama seperti tadi, minat berhubungan dengan orang lain. Itu seperti guru, konselor, guru bekas, seperti ibu, perawat, tukang terapis. Itu yang sosial. Yang berikut konvensional. Konvensional di sini adalah verbal. Jadi ya, pekerjaan yang cocok itu seperti jadi sekretaris. Ada yang jadi sekretaris kok di sekolah? Pernah ada? Tidak ada. Nanti coba sesekali di tingkat yang lebih tinggi, beranikan diri untuk tawarkan diri untuk jadi sekretaris tua. Itu bagian dari melatih diri dari sekarang. Yang berikut terakhir itu namanya usaha. Ada juga ada juga bakat tentang usaha. Usaha itu mempengaruhi orang lain juga. Sama seperti yang tadi persuasif. Jadi usaha itu mempengaruhi orang lain. Bidang yang cocok itu seperti jadi manajer, jadi pedagang di pasar, di mana-mana pun itu. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kira-kira materinya seperti itu. Apakah kalian mengerti atau tidak? Mengerti. Jadi di sini kita akan masuk pada tahap selanjutnya, di mana tahap diskusi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian sudah tahu apa bakat dan minat kalian? Sudah ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Iya, jadi padahal bakat tuh sudah ada dalam diri sejak kita lahir. Kita dilahirkan di dunia ini, kita sudah ada yang namanya bakat. Tapi kita hanya belum cari tahu. Di mana bagian yang paling saya suka, di mana bagian yang saya minati, itu belum cari tahu. Jadi usahakan supaya kedepannya bisa cari tahu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, di sini kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi. Ibu akan membagikan kertas lembar kerja pada kalian. Jadi kalian boleh mengisinya secara jujur. Ini baik, semua sudah dapat. Di situ silahkan mengisi nama lengkap, identitas kalian, ada kelas, jenis kelamin, umur, itu identitas lengkap diisi. Karena ini Ibu akan pakai sebagai bahan evaluasi apa yang kalian dapat, apa yang kalian terima dari mengikuti kegiatan ini. Itu nomor 1, itu tentang apa perasaan kalian. Kira-kira apa yang kalian rasakan dalam mengikuti pertemuan seperti ini, menyenangkan atau tidak. Yang kedua itu ada topik yang dibahas tentang yang tadi materi yang Ibu sampaikan tuh. Itu menurut kalian itu penting atau tidak? Nah, kalau penting ya jawabnya penting, jujur jangan perasaan. Yang ketiga itu ada guru BK dalam menyampaikan materi. Kira-kira yang Ibu sampaikan tadi itu paham atau tidak? Kalau paham, tulis saja paham. Kalau tidak, tidak. Nomor 4 itu kegiatan yang diikuti. Kira-kira kegiatan kita yang kita ikuti ini hari ini menarik atau tidak? Kalau tidak menarik menurut adik-adik, boleh ditulis. Ada yang sudah? Sudah, mari boleh kumpulkan kembali. Terima kasih. Mari yang masih isi silahkan. Sudah mau?
terima kasih kepada semua yang sudah isi lembar kerja evaluasi kita, dan Ibu rasa waktu untuk kita bertemu itu sudah hampir selesai. Baik, dari pertemuan kita hari ini Ibu mau menyimpulkan bahwa pekerjaan itu sangat penting bagi kita, karena kita bukan tumbuh ke bawah tapi tumbuh ke atas. Jadi pekerjaan itu sangat penting, apalagi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita apa bakat kita, berarti pekerjaan itu akan lebih mudah kita jalankan, dan kita akan lebih bersemangat, tidak putus asa, dan yang pasti lebih bahagia atau gembira ketika menjalankan pekerjaan itu. Ya, mungkin itu sedikit kesimpulan yang Ibu sampaikan. Sebelum kita berpisah, satu orang pimpin doa dulu. Tania, boleh pimpin dalam doa agar kita berpisah dulu. Sebelum kita berpisah, mari kita pertama berdoa menurut agama yang dijelaskan. Berdoa sama-sama. Ya, terima kasih adik-adik semua yang telah meluangkan waktu ikut dalam pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang jika ada kesempatan. Jadi mau bertemu dengan Ibu, boleh tanya, kita akan atur waktu sama-sama ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.